Strategi dan kebijaksanaan organisasi dakwah adalah konsep yang merujuk pada rencana dan tindakan yang dirancang untuk menyebarkan ajaran agama, khususnya dalam konteks Islam, melalui berbagai metode dan pendekatan. Strategi ini mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, pendidikan, sosial, dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih strategi organisasi dakwah di masa depan? Strategi organisasi dakwah di masa depan perlu beradaptasi dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, digitalisasi dakwah. Gunakan media sosial, podcast, aplikasi mobile, dan platform streaming untuk menyebarkan pesan dakwah. Pembuatan konten kreatif. Produksi konten yang menarik seperti video pendek, infografis, artikel yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengadakan kajian online. Yang kedua, pendekatan inklusif. Sesuaikan metode dakwah untuk berbagai kelompok usia, profesi, dan latar belakang sosial. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Tekankan nilai-nilai universal seperti perdamaian, keadilan, dan kasih sayang yang relevan dengan kebutuhan global. Ketiga, kolaborasi dan sinergi. Bangun kerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Lakukan pendekatan lintas budaya untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas termasuk non-muslim. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM. Latih para dai untuk menguasai keterampilan komunikasi, teknologi, dan pengetahuan lintas disiplin. Siapkan generasi muda yang memahami kebutuhan dakwah masa depan. Yang kelima, dakwah berbasis solusi. Kombinasikan dakwah dengan program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan pengentasan kemiskinan. Respon isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, pendidikan, kesehatan mental, dan hak asasi manusia dengan perspektif Islam. Dengan menggabungkan pendekatan tradisional dan modern, organisasi dakwah dapat tetap relevan dan memberikan dampak positif bagi umat dan masyarakat luas. Bagaimana kebijaksanaan sebuah organisasi dakwah ketika menemukan sebuah isu nasional yang membuat pro dan kontra di kalangan umat? Kebijaksanaan sebuah organisasi dakwah dalam menghadapi isu nasional yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat sangat penting untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keharmonisan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, yaitu mengutamakan tabayun atau memverifikasi informasi. Organisasi harus memverifikasi informasi secara mendalam sebelum mengambil sikap. Jangan terburu-buru memberikan pernyataan tanpa dasar yang kuat. Lakukan kajian mendalam melalui sumber yang terpercaya dan memahami berbagai sudut pandang terkait isu tersebut. Yang kedua, menggunakan pendekatan ilmiah dan dalil syar'i. Dalam menyampaikan pandangan, gunakan dalil-dalil yang salih dan argumen yang ilmiah agar dapat diterima oleh berbagai pihak. Pastikan sikap organisasi tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan menjunjung akhlak mulia. Yang ketiga, membangun dialog dan mediasi. Jika isu tersebut memecah umat menjadi kubu pro dan kontra, upayakan menjadi mediator yang mendamaikan kedua belah pihak. Adakan forum dialog terbuka yang melibatkan ulama, akademisi, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi bersama. Yang keempat, menghindari pernyataan yang memicu perpecahan. Hindari pernyataan yang dapat memperkeruh suasana atau memicu konflik lebih lanjut. Pilih kata-kata yang mendamaikan dan tidak provokatif. Yang kelima, menyampaikan dakwah dengan hikmah. Fokuskan dakwah untuk memperbaiki pemahaman umat dan mendorong mereka untuk bersikap tenang serta mencari solusi secara kolektif. Gunakan media sosial dan platform lainnya untuk menyampaikan pesan yang positif dan membangun. Yang keenam, berkonsultasi dengan para ulama dan ahli. Libatkan ulama dan ahli dalam bidang terkait untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan berimbang. Hal ini akan memperkuat posisi organisasi dan memberi kepercayaan kepada umat. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dakwah di dunia nyata. Yang pertama, perbedaan pemahaman. Perbedaan tafsir terhadap ajaran agama seringkali memicu konflik di antara sesama umat, sehingga sulit mencapai kesatuan dalam dakwah. Yang kedua, kurangnya pemahaman agama. Sebagian masyarakat kurang memahami ajaran agama secara mendalam sehingga sulit menerima pesan dakwah.
Yang ketiga, kesenjangan budaya dan bahasa. Dalam masyarakat yang beragama, dakwah sering terhambat oleh perbedaan budaya, tradisi, dan bahasa. Yang keempat, kurangnya dukungan dan fasilitas. Pendakwah di daerah terpencil sering menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur untuk menyampaikan pesan dakwah. Yang kelima, tekanan sosial dan politik. Dalam beberapa negara, dakwah dapat dibatasi oleh regulasi pemerintah atau diskriminasi agama. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dakwah di media sosial. Yang pertama, maraknya konten negatif dan distraksi. Media sosial dipenuhi dengan konten hiburan, berita palsu, dan informasi negatif yang membuat pesan dakwah sulit menonjol. Yang kedua, persebaran hoaks dan misinterpretasi. Pesan dakwah sering disalahpahami atau dipelintir sehingga menimbulkan kontroversi. Yang ketiga, cyberbullying dan kritik. Pendakwah sering menghadapi serangan verbal, penghinaan, atau komentar negatif dari pengguna media sosial. Yang keempat, persaingan konten dakwah yang kurang konstruktif. Banyak pendakwah berlomba-lomba mendapatkan perhatian tanpa memperhatikan kualitas dan akurasi konten. Dan yang terakhir, kredibilitas dan keaslian. Tidak semua pendakwah di media sosial memiliki latar belakang keilmuan agama yang memadai, sehingga masyarakat bingung menentukan siapa yang dapat dipercaya. Berikut ini merupakan ayat tentang dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.